Kiai Mukti sudah buta sejak lahir, tapi matanya yang tidak bisa melihat justru membuatnya peka terhadap kehadiran makhluk halus. Malam itu, dia dipanggil ke hutan keramat untuk menghadapi kuntilanak yang telah memangsa 3 pemuda desa. Dengan tongkat bambu dan jimat pusaka, dia memasuki kegelapan hutan yang dipenuhi tangisan mengerikan. Yang tidak dia tahu, kuntilanak ini berbeda. Dia bukan arwah biasa, melainkan roh jahat yang telah menyerap kekuatan dari korban-korbannya. Kiai Mukti terbangun dari tidurnya ketika mendengar ketukan pintu yang mendesak. Meskipun matanya tak dapat melihat, semua indera lainnya bekerja dengan sangat tajam. Dia tahu dari langkah kaki dan cara mengetuk bahwa yang datang adalah Lurah Santoso dalam keadaan panik. "Kiai, maaf mengganggu malam-malam," suara Lurah terdengar gemetar. "Tadi malam Arif, Budi, dan Dani pergi ke hutan untuk nyari kayu. Sampai sekarang belum pulang. Tadi pagi kita nyari, ketemu mayatnya, tapi kondisinya..." Kiai Mukti bangkit dari tempat tidurnya sambil meraba-raba tongkat bambu yang selalu berada di samping kasur. Tongkat itu sudah menemaninya bertahun-tahun, tidak hanya sebagai penuntun jalan, tetapi juga sebagai senjata spiritual. "Kondisinya bagaimana, Lurah?" tanya Kiai Mukti sambil menyalakan dupa di altar kecil di sudut ruangan. Mereka seperti dimumikan, Kiai. Badannya kering banget, mukanya pucat kayak tidak ada darahnya. Yang paling mengerikan, mata mereka terbuka lebar, kayak lagi lihat sesuatu yang sangat menakutkan. Kiai Mukti menghentikan gerakannya. Dia sudah mengenal tanda-tanda ini. Puluhan tahun mengabdi sebagai dukun kampung membuatnya hafal berbagai jenis gangguan makhluk halus. Dan deskripsi yang diberikan Lurah menunjukkan satu hal, kuntilanak. Ada yang aneh lagi tidak, Lurah? Ada, Kiai. Di sekitar mayat mereka banyak banget bunga kembang putih berserakan dan pohon-pohon di sekitarnya seperti layu tiba-tiba, daunnya rontok semua. Kiai Mukti mengangguk paham. Kuntilanak yang sangat kuat bisa menyerap energi kehidupan dari lingkungan sekitarnya. Ini bukan kuntilanak biasa yang hanya mengganggu perempuan hamil atau bayi. Ini adalah kuntilanak yang sudah sangat lapar dan berbahaya. "Lurah, kumpulkan keluarga korban besok pagi. Saya butuh tahu apa yang sebenarnya terjadi sebelum mereka pergi ke hutan. Ada kemungkinan mereka mengganggu sesuatu yang seharusnya tidak diganggu. Kiai akan bantu kita." Kiai Mukti berjalan ke lemari kayu tua di pojok ruangan. Dengan hafal, dia mengambil kain kuning berisi jimat-jimat pusaka, sebotol air putih yang sudah dibacakan doa, dan sepotong kain kafan. Semua ini adalah bekal untuk menghadapi makhluk halus yang sangat kuat. "Saya akan ke hutan malam ini juga, Lurah. Kalau ditunda, bisa ada korban lagi. Tapi saya butuh seseorang yang berani untuk mengantar saya sampai pinggir hutan. Setelah itu, saya masuk sendiri." "Kiai, bahaya sekali. Itu hutan keramat dan sekarang ada makhluk jahat di dalamnya." "Justru karena itu saya harus pergi malam ini. Kuntilanak akan lebih kuat kalau dibiarkan. Dia akan mencari korban lagi. Dan kali ini mungkin bukan hanya laki-laki muda." Kiai Mukti mulai mempersiapkan diri dengan ritual khusus. Dia membakar dupa dengan aroma yang sangat khas, lalu membacakan mantra-mantra kuno sambil memasang jimat-jimat di tubuhnya. Meskipun tidak bisa melihat, gerakannya sangat yakin dan teratur, seperti sudah dilakukan ribuan kali. "Lurah, sampaikan ke warga. Mulai malam ini sampai saya kembali, tidak boleh ada yang keluar rumah setelah maghrib. Pastikan semua anak-anak dan perempuan hamil dalam pengawasan. Dan kalau ada yang dengar suara wanita nangis atau manggil-manggil nama, jangan pernah sahut atau keluar rumah." Lurah Santoso mengangguk dengan takut. Kiai yakin bisa menghadapi makhluk itu sendirian. Kiai Mukti tersenyum tipis sambil meraba jimat emas di lehernya. Lurah, mata yang buta, justru tidak bisa ditipu oleh ilusi. "Saya akan melihat kuntilanak itu dengan cara saya sendiri.
Setelah Lurah Santoso pergi, Kiai Mukti memulai persiapan spiritual yang lebih mendalam. Dia tahu bahwa menghadapi kuntilanak yang sudah memakan korban bukanlah hal yang mudah. Kuntilanak jenis ini sudah menyerap kekuatan hidup dari manusia, membuatnya jauh lebih berbahaya dari arwah penasaran biasa. Kiai Mukti berjalan ke belakang rumahnya, ke sebuah sumur tua yang airnya dianggap keramat oleh warga desa. Air sumur ini sudah dia gunakan untuk berbagai ritual selama puluhan tahun. Dengan hati-hati, dia mengambil air dengan gayung tanah liat sambil membacakan doa-doa khusus. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, berikanlah hamba-Mu kekuatan untuk menghadapi makhluk yang telah menyimpang dari kodratnya. Bisiknya sambil memercikkan air ke wajah dan tangan. Setelah berwudu dengan air keramat, Kiai Mukti masuk ke ruang khusus yang tidak pernah dibuka untuk orang lain. Ruangan ini berisi pusaka-pusaka warisan dari guru spiritualnya dulu. Di tengah ruangan ada sebuah batu hitam yang konon berasal dari Mekah, dikelilingi oleh kain putih dan kuning. Kiai Mukti duduk bersila di hadapan batu itu sambil meletakkan tongkat bambu di pangkuannya. Tongkat ini bukan tongkat biasa. Batangnya berasal dari bambu yang tumbuh di makam wali dan ujungnya diberi logam yang sudah dibacakan ayat-ayat suci selama bertahun-tahun. "Mbah Guru," bisik Kiai Mukti kepada arwah gurunya yang sudah meninggal. "Murid membutuhkan bimbingan. Ada makhluk jahat yang mengancam desa ini. Berikanlah petunjuk bagaimana cara mengalahkannya." Angin sepoi-sepoi tiba-tiba bertiup di dalam ruangan yang tertutup. Kiai Mukti merasakan kehadiran gurunya, sebuah energi hangat yang familiar. Dalam keheningan, dia mendengar bisikan halus yang hanya bisa ditangkap oleh telinga yang terlatih. "Anak-anakku, mereka tidak bersalah. Dia marah karena sarangnya diganggu. Cari tahu apa yang mereka ambil dari hutan." Kiai Mukti mengangguk paham. Ternyata ketiga pemuda itu tidak sekedar mencari kayu. Mereka pasti mengambil atau merusak sesuatu yang dianggap sakral oleh kuntilanak itu. Mungkin sarang, mungkin makam, atau mungkin pohon yang menjadi tempat tinggalnya. Setelah ritual pembimbingan, Kiai Mukti mengambil beberapa perlengkapan khusus. Dia mengambil segenggam garam yang sudah dibacakan doa selama 40 hari, sebotol minyak kelapa yang dicampur air mawar, dan yang paling penting, sebuah keris pusaka yang hanya digunakan untuk menghadapi makhluk halus tingkat tinggi. Keris itu adalah warisan dari kakek buyutnya, seorang dukun terkenal yang konon pernah mengusir jin penguasa hutan di zaman Belanda. Bilahnya sudah berkarat, tapi Kiai Mukti tahu bahwa kekuatan keris tidak terletak pada fisiknya, melainkan pada doa-doa dan mantra yang terkandung di dalamnya. "Ya keris pusaka, bangunkanlah diri dari tidurmu." Kiai Mukti mengusap bilah keris dengan minyak keramat. "Malam ini kita akan berperang melawan kegelapan." Sekitar pukul 9 malam, Pak Darman, satu-satunya warga yang berani mengantar Kiai Mukti, datang dengan motor tua. Wajahnya pucat, tapi dia tetap bertekad membantu. "Kiai, saya sudah siap. Motor sudah diisi bensin penuh." "Terima kasih, Pak Darman. Tapi ingat, sampai di pinggir hutan, Bapak langsung pulang. Jangan menunggu saya." "Kiai, pergi sendirian? Bagaimana kalau kenapa-kenapa?" Kiai Mukti tersenyum sambil memegang tongkatnya dengan erat. "Pak Darman, saya sudah bertahun-tahun hidup dalam kegelapan. Hutan malam ini tidak lebih gelap dari dunia yang setiap hari saya jalani. Justru di sana, saya akan lebih punya keunggulan." Mereka berangkat dengan motor yang bergerak pelan menembus malam. Kiai Mukti duduk di belakang sambil mendengarkan suara-suara malam. Dia bisa mendengar jangkrik, katak, dan berbagai suara binatang nokturnal. Tapi yang membuatnya waspada, semakin dekat ke hutan, suara-suara alam itu semakin berkurang. "Kiai, kita sudah sampai di pinggir hutan. Saya merasa was-was, suasananya tidak biasa." Kiai Mukti turun dari motor dan merasakan tanah dengan tongkatnya.
Tanah di sini terasa dingin, padahal cuaca malam itu cukup hangat. Dia juga mencium aroma bunga yang terlalu harum, hampir memabukkan, tanda kehadiran kuntilanak. Pak Darman pulang sekarang, dan ingat pesan saya, kalau mendengar suara saya teriak minta tolong dari dalam hutan, jangan datang. Itu bukan saya. Ya, Kiai Mukti berdiri sendirian di pinggir hutan setelah suara motor Pak Darman menghilang. Keheningan malam terasa sangat pekat. Hanya sesekali terdengar suara angin yang berdesir di antara dedaunan. Tapi bagi Kiai Mukti yang sudah terbiasa hidup dalam kegelapan, indera-indera lainnya bekerja dengan sangat tajam. Dia mencium aroma yang tidak wajar, campuran bunga melati yang terlalu manis dengan bau busuk yang samar. Tanah di bawah kakinya terasa lembab dan dingin, padahal hari-hari sebelumnya tidak turun hujan. Yang paling mengganggu, tidak ada sama sekali suara binatang malam yang biasanya riuh di hutan. Bismillahirrohmanirrohim, bisik Kiai Mukti sambil melangkah masuk ke hutan dengan bantuan tongkatnya. Setiap langkah diperhitungkan dengan hati-hati. Tongkatnya mengetuk tanah untuk memastikan tidak ada lubang atau akar yang menghalangi. Sekitar 10 meter masuk ke hutan, Kiai Mukti merasakan perubahan suhu yang drastis. Udara tiba-tiba menjadi sangat dingin sampai nafasnya mengembun. Dia tahu ini bukan dingin alami. Ini adalah tanda kehadiran makhluk halus yang sangat kuat. Kiai Mukti berhenti sejenak dan mengambil segenggam garam keramat dari kantongnya. Dia menaburkan garam itu dalam bentuk lingkaran kecil di sekitar kakinya sambil membacakan ayat-ayat pelindung. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Suaranya bergema pelan di antara pohon-pohon besar. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara tangisan bayi yang memilukan. Suara itu naik turun seperti lagu Nina Bobo yang sumbang, membuat bulu kuduk Kiai Mukti meremang. Dia tahu ini adalah salah satu tanda kuntilanak. Tapi tangisan ini terdengar lebih mengerikan dari yang pernah dia hadapi sebelumnya. Wahai makhluk yang tidak tenang, panggil Kiai Mukti dengan suara tegas, tapi tidak menantang. Saya datang bukan untuk menyakiti, tapi untuk berbicara. Keluarlah dan hadapi saya. Tangisan bayi itu berhenti seketika, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Kiai Mukti merasakan ada sesuatu yang bergerak di sekitarnya, mengitarinya dalam jarak yang cukup jauh. Suara daun kering yang terinjak, ranting yang patah, tapi sangat pelan seolah yang melangkah bukan makhluk berat. Saya tahu kamu di sana, lanjut Kiai Mukti sambil mengangkat tongkatnya. 3 pemuda dari desa telah tewas. Mereka masih muda, masih punya orang tua yang menunggu. Apa yang mereka lakukan sampai kamu murka? Angin kencang tiba-tiba bertiup, membuat dedaunan bergesekan dengan suara yang mengerikan. Kiai Mukti merasakan ada sesuatu yang sangat dingin lewat di depan wajahnya, seperti hembusan nafas yang membeku. Kemudian terdengar suara wanita yang berbisik sangat dekat dengan telinga kiri Kiai Mukti. Mereka mencuri anakku. Suara itu begitu dekat sampai Kiai Mukti bisa merasakan hembusan nafas dingin di lehernya. Tapi dia tidak bergerak, tidak menunjukkan rasa takut. Pengalaman bertahun-tahun menghadapi makhluk halus mengajarkannya bahwa rasa takut hanya akan membuat mereka semakin kuat. Anak kamu? Di mana? Tanya Kiai Mukti dengan tenang. Pohon, beringin tua, mereka ambil. Sarang, anakku. Kiai Mukti mulai paham. Kemungkinan ketiga pemuda itu mengambil sarang burung atau sesuatu dari pohon beringin yang dianggap keramat oleh kuntilanak. Pohon besar memang sering menjadi tempat bersemayam makhluk halus dan mengganggu tempat tinggal mereka bisa berakibat fatal. Di mana pohon beringin itu? Antarkan saya ke sana. Tawa mengerikan tiba-tiba bergema dari segala arah. Tawa wanita yang terdengar seperti campuran antara kegembiraan dan kepedihan yang mendalam. Dukun buta,
Mau ke sarangku? Hahaha, kamu tidak takut mati. Takut mati adalah hal yang wajar, jawab Kiai Mukti sambil mulai berjalan mengikuti arah suara. Tapi lebih takut lagi kalau membiarkan kamu terus memangsa anak-anak muda yang tidak bersalah. Kiai Mukti mengikuti suara tawa yang semakin menjauh ke dalam hutan. Tongkatnya terus mengetuk tanah, memandu langkahnya di antara akar-akar besar dan semak belukar. Dia merasakan medannya semakin menanjak dan aroma bunga yang menyengat semakin kuat. Setelah berjalan sekitar 20 menit, Kiai Mukti merasakan ada sesuatu yang besar menghalangi jalan di depannya. Tongkatnya menyentuh kulit kayu yang sangat besar dan kasar, pohon beringin tua yang dicari. Nah, sampai juga dukun buta di sarangku. Kali ini suara wanita itu terdengar dari atas, dari arah dahan-dahan besar pohon beringin. Kiai Mukti mendongak meskipun tidak bisa melihat, merasakan ada energi gelap yang sangat kuat memancar dari atas sana. Kiai Mukti berdiri di bawah pohon beringin raksasa yang entah sudah berusia berapa ratus tahun. Batangnya begitu besar sampai butuh puluhan orang untuk memeluknya dan akar gantungnya menjuntai seperti rambut raksasa yang bergerak tertiup angin. Di tempat inilah kuntilanak bersemayam. "Wahai penghuni pohon tua," panggil Kiai Mukti sambil meletakkan tangannya di batang pohon. "Saya datang untuk membicarakan nasib 3 pemuda yang telah tiada. Mereka punya keluarga yang berduka." Suara tawa mengerikan kembali bergema. Kali ini lebih keras dan menakutkan. Kiai Mukti merasakan getaran di batang pohon, seolah ada sesuatu yang besar bergerak di antara dahan-dahannya. "Mereka mencuri anakku!" Suara wanita itu berubah menjadi teriakan penuh amarah. "Sarang burung yang berisi telur-telur kecil, mereka ambil untuk dijual. Tidak tahu itu tempat anakku tumbuh." Kiai Mukti mengangguk paham. Ternyata ketiga pemuda itu mengambil sarang burung untuk dijual. Tidak tahu bahwa pohon beringin ini adalah tempat sakral. Dalam kepercayaan masyarakat setempat, pohon besar sering menjadi rumah bagi makhluk halus yang menjaga alam. "Saya paham kemarahan kamu," kata Kiai Mukti dengan suara tenang. "Tapi mengambil nyawa mereka tidaklah adil. Mereka tidak tahu kalau pohon ini adalah rumah kamu." "Tidak tahu?" Suara itu menggelegar, membuat dedaunan berguguran seperti hujan. "Nenek moyang mereka tahu. Dulu orang-orang selalu meminta izin sebelum masuk hutan. Sekarang generasi muda tidak peduli lagi." Tiba-tiba Kiai Mukti merasakan ada sesuatu yang turun dari pohon. Suara langkah kaki yang sangat pelan, tapi dia bisa merasakan kehadirannya semakin dekat. Aroma bunga melati bercampur bau amis semakin menyengat. "Kamu dukun buta, tapi kamu punya mata hati yang jernih." Saya bisa rasakan suara wanita itu kini terdengar dari depan, sekitar 3 meter dari Kiai Mukti. "Makanya saya akan kasih kamu kesempatan terakhir, pergi sekarang atau mati seperti mereka." "Saya tidak akan pergi sampai kita menemukan jalan tengah," jawab Kiai Mukti sambil mengangkat tongkatnya. "Kamu punya hak untuk marah, tapi mengambil nyawa bukanlah jawabannya." Angin kencang tiba-tiba bertiup, begitu kencang sampai Kiai Mukti harus menahan tubuhnya agar tidak terbawa. Bersama angin itu datang suara tangisan bayi yang sangat keras, memekakkan telinga. "Anakku, anakku yang malang, mereka bunuh anakku." Kiai Mukti merasakan kesedihan yang mendalam di balik kemarahan kuntilanak itu. Dia mulai memahami bahwa ini bukan hanya soal wilayah yang dilanggar, tapi soal kehilangan yang sangat personal. Sarang burung itu mungkin berisi anak-anak burung yang dianggap seperti anak kandungnya sendiri. "Wahai ibu yang berduka," panggil Kiai Mukti dengan nada yang lebih lembut. "Saya turut berduka atas kehilangan anak-anakmu. Sebagai sesama yang pernah kehilangan, saya paham sakitnya.
Tangisan bayi itu perlahan mereda. Kiai Mukti merasakan kehadiran kuntilanak semakin dekat, tapi aura kemarahannya sedikit berkurang. "Kamu pernah kehilangan juga?" tanya suara wanita itu dengan nada yang lebih tenang. "Saya lahir buta dan istri saya meninggal karena tidak bisa melahirkan dengan selamat. Anak kami juga tidak bisa diselamatkan. Jadi saya tahu bagaimana rasanya kehilangan yang paling berharga." Keheningan menyelimuti hutan. Kiai Mukti merasakan energi di sekitarnya berubah. Kemarahan mulai bercampur dengan kesedihan yang mendalam. "Tapi," lanjut Kiai Mukti, "kehilangan tidak memberi kita hak untuk mengambil kehidupan yang lain. Justru karena kita tahu sakitnya kehilangan, kita tidak boleh membuat orang lain merasakan hal yang sama." "Lalu apa yang harus saya lakukan?" Suara kuntilanak kini terdengar seperti ibu yang sedang mencari jalan keluar. "Mereka sudah merusak sarangku, anak-anakku sudah mati." Kiai Mukti mengambil sebotol air keramat dari kantongnya. "Kita bisa membuat ritual pemakaman untuk anak-anakmu. Kita doakan agar arwah mereka tenang. Dan untuk pohon ini, saya akan minta kepala desa membuat plang larangan agar tidak ada lagi yang mengganggu. Kamu mau bantu saya?" "Saya mau bantu, tapi dengan syarat. Kamu harus berjanji tidak akan menyakiti siapapun lagi. Dan kamu harus lepaskan arwah ketiga pemuda itu agar bisa beristirahat dengan tenang." Suasana di bawah pohon beringin berubah menjadi lebih tenang meskipun tetap dipenuhi aura mistis yang kental. Kiai Mukti merasakan kuntilanak itu semakin dekat, tapi tidak lagi dengan energi yang mengancam. Sebaliknya, dia merasakan kesedihan yang mendalam, seperti seorang ibu yang kehilangan anak. "Dukun buta." "Nama saya Dewi." Suara wanita itu kini terdengar lebih manusiawi. "Saya sudah tinggal di pohon ini hampir 100 tahun. Dulunya saya juga manusia biasa, ibu dari 3 anak yang meninggal karena wabah." Kiai Mukti mengangguk sambil duduk bersila di atas akar besar pohon beringin. Dia meletakkan tongkat di pangkuannya dan mengeluarkan tasbih dari kantong bajunya. "Ceritakan Dewi, saya mendengarkan. Waktu anak-anak saya mati karena penyakit, saya tidak bisa menerima. Saya marah sama Tuhan, marah sama nasib. Akhirnya saya gantung diri di pohon ini, tapi kematian tidak membawa kedamaian, malah membuat saya terjebak dalam kesedihan dan kemarahan." Kiai Mukti mendengarkan dengan penuh perhatian sambil menggerakkan tasbihnya. Dia sudah sering mendengar cerita serupa, orang yang mati dalam keadaan tidak ridho dengan takdir, akhirnya menjadi makhluk halus yang gelisah. "Setelah menjadi kuntilanak, saya mencari anak-anak untuk digantikan. Tapi karena tidak pernah bisa benar-benar memiliki, saya akhirnya sayang sama anak-anak burung di pohon ini. Mereka seperti anak kandung saya sendiri. Dan ketika ketiga pemuda itu mengambil sarang, saya murka. Saya lihat mereka tertawa-tawa sambil bawa pergi sarang berisi telur. Tidak ada rasa bersalah sama sekali. Makanya saya kejar dan saya serap energi hidup mereka." Kiai Mukti merasakan penyesalan di balik kata-kata Dewi. Meskipun sudah menjadi kuntilanak, sisa kemanusiaannya masih ada. "Dewi, kamu masih ingat doa-doa waktu masih hidup dulu?" "Masih sedikit, tapi sudah lama tidak mengucapkannya." "Coba ikuti saya." Kiai Mukti mulai membacakan ayat-ayat suci dengan suara yang lembut. "La haula wa la quwwata illa billah." Awalnya Dewi hanya mendengarkan, tapi perlahan suaranya ikut bergabung dengan suara Kiai Mukti. Semakin lama suaranya semakin jelas dan khusyuk. Saya merasa lebih tenang," bisik Dewi. "Sudah lama sekali saya tidak merasakan ketenangan seperti ini. Dewi, sekarang kamu harus memilih. Kamu bisa terus terjebak dalam kesedihan dan kemarahan, atau kamu bisa memaafkan dan mencari jalan untuk bertemu anak-anakmu yang sesungguhnya. Tapi bagaimana caranya? Saya sudah terlanjur menjadi makhluk jahat."
Kyai Mukti bangkit dan berjalan mendekat ke arah suara Dewi. Dia merasakan hawa dingin yang sangat kuat, tapi tidak lagi menakutkan. Caranya dengan memaafkan diri sendiri dulu. Kamu marah karena kamu tidak bisa melindungi anak-anakmu dulu. Tapi itu bukan salahmu. Takdir itu datangnya dari Allah. Saya masih marah, Kiai. Boleh marah, tapi jangan biarkan kemarahan itu menguasai dirimu. Sekarang, lepaskan arwah ketiga pemuda itu. Mereka sudah cukup menderita. Dewi diam cukup lama. Kyai Mukti bisa merasakan pergulatan batin yang sedang terjadi. Di satu sisi, ada keinginan untuk balas dendam. Di sisi lain, ada kerinduan untuk bertemu anak-anaknya yang sesungguhnya. Kyai, kalau saya lepaskan mereka, saya akan kesepian lagi. Tidak, Dewi, kamu tidak akan kesepian. Setelah kamu memaafkan dan dimaafkan, kamu akan bisa bertemu anak-anakmu. Mereka sudah menunggu di alam yang lebih baik. Tiba-tiba, angin sepoi-sepoi bertiup dengan aroma yang berbeda. Bukan lagi aroma bunga yang menyengat, tapi aroma yang menenangkan seperti dupa di masjid. Saya akan coba. Suara Dewi mulai bergetar. Tapi saya takut. Bagaimana kalau anak-anak saya sudah tidak mau sama saya? Bagaimana kalau mereka marah karena saya jadi makhluk jahat? Cinta seorang anak kepada ibunya tidak akan pernah hilang, Dewi. Mereka pasti sudah memaafkan dan menunggu dengan sabar. Dewi mulai menangis, tapi tangisannya bukan lagi tangisan yang mengerikan. Ini tangisan seorang ibu yang sudah lama memendam kerinduan kepada anak-anaknya. Baiklah, Kiai. Saya akan lepaskan mereka. Saya akan memaafkan. Kyai Mukti merasakan perubahan energi yang sangat besar di sekitar pohon beringin. Udara yang tadinya mencekam kini mulai terasa lebih ringan, meskipun masih dipenuhi aura spiritual yang kuat. Dewi masih menangis, tapi tangisannya adalah tangisan pembebasan, bukan lagi tangisan dendam. Dewi, sekarang kita akan lakukan ritual pembebasan untuk ketiga pemuda itu, kata Kyai Mukti sambil mengeluarkan perlengkapan ritualnya. Kamu harus benar-benar melepaskan mereka dengan ikhlas. Bagaimana caranya, Kiai? Arwah mereka sudah tersedot ke dalam diri saya. Kyai Mukti mengambil air keramat dan mulai memercikannya ke sekeliling pohon beringin. Dengan kekuatan doa dan niat yang tulus, kamu harus meminta maaf kepada mereka dan kepada keluarga mereka. Saya minta maaf. Suara Dewi bergetar. Arif, Budi, Dani, maafkan saya. Saya tahu kalian tidak bermaksud jahat. Kalian hanya tidak tahu. Tiba-tiba dari arah atas pohon beringin mulai terdengar suara-suara lain. Suara tiga pemuda yang sangat lemah, seolah mereka berbicara dari jarak yang sangat jauh. Bu Dewi, kami juga minta maaf. Kami tidak tahu kalau itu tempat suci. Kyai Mukti merasakan bulu kuduknya meremang. Dia bisa merasakan kehadiran ketiga arwah itu terjebak di antara dunia hidup dan mati. Anak-anak, panggil Kyai Mukti dengan suara yang lembut. Kalian sudah memaafkan Bu Dewi? Sudah, Kyai. Kami juga salah. Kami serakah ambil sarang burung tanpa pikir panjang. Baik, sekarang kalian harus pergi ke tempat yang lebih baik. Keluarga kalian sudah mendoakan kalian. Dewi mulai melafalkan doa-doa yang diajarkan Kyai Mukti. Perlahan, aura gelap di sekelilingnya mulai berkurang. Cahaya lembut mulai muncul dari antara dedaunan pohon beringin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba. Ampunilah anak-anak ini yang sudah meninggal karena kesalahan hamba. Berikanlah mereka tempat yang baik di sisimu. Angin kencang tiba-tiba bertiup, tapi kali ini bukan angin yang menakutkan. Angin ini hangat dan menenangkan, membawa aroma dupa dan bunga melati yang harum. Terima kasih Bu Dewi, terima kasih Kiai. Suara ketiga pemuda itu semakin jauh. Kami sudah bebas. Cahaya yang muncul dari atas pohon semakin terang dan Kyai Mukti bisa merasakan tiga energi positif yang naik ke atas menuju tempat yang lebih baik. Mereka sudah pergi,
bisik Dewi dengan lega. Saya merasakan beban berat di dada saya hilang. Alhamdulillah. Sekarang saatnya untuk kamu, Dewi. Anak-anakmu sudah menunggu. Tapi Kiai, saya masih takut. Bagaimana kalau mereka tidak mau menerima saya? Kiai Mukti tersenyum sambil mengambil keris pusakanya. Dewi, saya akan bantu kamu bertemu mereka. Tapi kamu harus benar-benar yakin dan ikhlas melepaskan semua dendam. Saya sudah ikhlas, Kiai. Saya rindu sekali sama anak-anak saya. Kiai Mukti mulai memanjatkan doa khusus sambil mengangkat keris pusaka ke atas. Keris itu mulai bergetar dan mengeluarkan cahaya lembut yang bisa dirasakannya meskipun dia tidak bisa melihat. Ya Allah, terimalah taubat hamba-Mu yang bernama Dewi. Dia telah menyesal atas perbuatannya. Pertemukanlah dia dengan anak-anaknya yang telah Engkau panggil terlebih dahulu. Cahaya dari keris semakin terang dan Kiai Mukti merasakan energi yang sangat kuat mengalir melalui tangannya. Ini adalah momen krusial. Jika ritual gagal, Dewi bisa terjebak selamanya di antara dua alam. Kiai, seru Dewi dengan suara gembira. Saya melihat mereka, anak-anak saya, mereka datang. Kiai Mukti merasakan udara di sekitarnya berubah menjadi sangat hangat dan damai. Energi negatif yang selama ini menguar dari Dewi mulai berubah menjadi energi yang menenangkan. Mama, terdengar suara anak-anak kecil yang sangat jernih. Mama, kami sudah lama menunggu. Anak-anak Mama sayang. Dewi menangis bahagia. Maafkan Mama, Mama sudah jadi makhluk jahat karena tidak bisa menerima takdir. Tidak apa-apa, Ma, sekarang kita bisa bersama lagi. Kiai Mukti merasakan energi Dewi mulai berubah total. Yang tadinya dingin dan menakutkan, kini menjadi hangat dan penuh cinta. Transformasi dari kuntilanak kembali menjadi seorang ibu yang tulus. Kiai, terima kasih. Suara Dewi kini terdengar damai dan bahagia. Terima kasih sudah membantu saya bertemu anak-anak saya. Saya tidak akan pernah lupa kebaikan Kiai. Sama-sama Dewi, sekarang pergilah dengan tenang, jaga anak-anakmu dengan baik. Cahaya di sekitar pohon beringin semakin terang, dan Kiai Mukti merasakan kehadiran Dewi dan anak-anaknya perlahan menjauh naik ke alam yang lebih tinggi. Setelah cahaya yang membawa Dewi dan anak-anaknya menghilang, hutan kembali tenang. Tapi kali ini ketenangan yang damai, bukan ketenangan yang mencekam seperti sebelumnya. Kiai Mukti duduk di bawah pohon beringin sambil mendengarkan suara-suara alam yang perlahan kembali hidup. Jangkrik mulai bersuara lagi, kata-kata kembali bernyanyi, dan daun-daun berdesir dengan lembut tertiup angin malam. Hutan kembali menjadi tempat yang alami, bukan lagi sarang makhluk yang penuh dendam. Kiai Mukti mengambil air keramat dan memercikkannya ke akar-akar pohon beringin sambil membacakan doa syukur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, terima kasih telah memberikan petunjuk untuk menyelesaikan masalah ini dengan damai. Dia kemudian berdiri dan meraba-raba batang pohon beringin. Pohon raksasa itu kini terasa berbeda, hangat dan bersahabat, tidak lagi menyimpan energi negatif. Bahkan akar gantungnya yang menjuntai terasa seperti memberikan pelukan yang lembut. Pohon tua yang sakral, bisik Kiai Mukti sambil meletakkan telapak tangannya di kulit batang yang kasar. Sekarang kamu kembali menjadi rumah yang damai untuk makhluk-makhluk hutan. Tidak ada lagi yang akan mengganggu ketentraman ini. Kiai Mukti mulai berjalan keluar dari hutan dengan langkah yang lebih ringan. Tongkatnya mengetuk tanah dengan ritme yang tenang, memandu langkahnya melewati semak belukar dan akar-akar pohon. Perjalanan pulang terasa jauh lebih mudah karena energi negatif yang mengganggu sudah hilang. Di pinggir hutan, Kiai Mukti terkejut mendengar suara motor yang mendekat. Ternyata Pak Darman masih menunggu, tidak pulang seperti yang diperintahkan. Kiai, syukurlah Kiai selamat, seru Pak Darman sambil berlari menghampiri. Saya tidak bisa pulang Kiai, saya tunggu di sini sambil berdoa terus. Pak Darman tidak pulang.
Padahal saya sudah bilang, jangan menunggu. Tidak bisa, Kiai. Hati nurani saya tidak tega ninggalin Kiai sendirian di hutan angker. Lagi pula, ibu saya dulu pernah bilang, kalau ada orang baik yang lagi berjuang melawan kejahatan, kita harus dukung meskipun cuma dengan doa. Kiai Mukti tersenyum terharu. Terima kasih, Pak Darman. Doanya sangat membantu. Sekarang masalahnya sudah selesai. Benaran, Kiai, kuntilanak itu sudah tidak ada? Kuntilanak itu sudah kembali menjadi Dewi, seorang ibu yang baik. Dia sudah pergi dengan anak-anaknya ke alam yang lebih baik. Hutan ini sekarang aman. Mereka berdua naik motor dan mulai perjalanan pulang. Pak Darman mengendarai dengan hati-hati di jalan setapak yang gelap, sementara Kiai Mukti duduk di belakang sambil menikmati udara malam yang sudah kembali segar. Kiai, boleh saya tanya sesuatu? Kata Pak Darman sambil terus fokus menyetir. Silakan, Pak Darman. Kiai kan tidak bisa lihat. Bagaimana bisa menghadapi makhluk halus yang bisa berubah wujud dan menipu mata? Kiai Mukti tertawa kecil. Pak Darman, justru karena saya tidak bisa lihat dengan mata, saya bisa melihat dengan hati. Makhluk halus memang bisa menipu mata, tapi mereka tidak bisa menipu hati yang jernih. Saya bisa merasakan niat baik atau buruk mereka, bisa merasakan kesedihan atau kemarahan mereka. Oh, jadi mata hati Kiai lebih tajam karena mata kepala tidak berfungsi? Bisa dibilang begitu. Allah memberikan kelebihan di tempat lain untuk menutupi kekurangan kita. Kebutaan saya justru membuat saya lebih peka terhadap hal-hal yang tidak kasat mata. Sesampainya di desa, mereka disambut oleh Lurah Santoso dan beberapa warga yang sudah menunggu dengan cemas. Melihat Kiai Mukti kembali dengan selamat, mereka langsung bersorak gembira. Kiai, bagaimana? Berhasil? Tanya Lurah dengan mata berbinar harap. Alhamdulillah berhasil, Lurah. Masalahnya sudah selesai dengan damai. Dewi kuntilanak itu sudah memaafkan dan dimaafkan. Ketiga pemuda kita juga sudah tenang. Para warga yang mendengar bersorak lega. Beban ketakutan yang selama ini membayangi desa akhirnya terangkat. Kiai, bagaimana dengan hutan itu? Masih berbahaya tidak? Tanya salah satu warga. Hutan itu sekarang aman, tapi saya minta kepada lurah pasang plang di pohon beringin besar di tengah hutan. Tuliskan bahwa tempat itu adalah tempat sakral yang harus dihormati. Jangan sampai ada lagi yang mengambil sesuatu dari sana tanpa izin. Lurah Santoso mengangguk setuju. Pasti, Kiai. Besok pagi saya akan ajak beberapa orang pasang plang peringatan. Keesokan harinya, berita tentang keberhasilan Kiai Mukti menghadapi kuntilanak menyebar ke seluruh desa dan bahkan desa-desa tetangga. Banyak orang yang datang untuk mendengar langsung cerita dari Kiai Mukti, ingin belajar tentang cara menghadapi makhluk halus dengan pendekatan yang damai. Kiai Mukti duduk di beranda rumahnya sambil menerima tamu-tamu yang berdatangan. Meski tidak bisa melihat wajah mereka, dia bisa merasakan rasa ingin tahu dan kagum dari para pengunjung. Kiai, kenapa Kiai tidak langsung usir atau binasakan kuntilanak itu? Tanya seorang pemuda dari desa sebelah. Kiai Mukti tersenyum sambil memainkan tasbihnya. Nak, tidak semua masalah harus diselesaikan dengan kekerasan. Dewi itu dulunya juga manusia seperti kita. Dia jadi kuntilanak karena kesedihan dan kemarahan yang tidak tersalurkan. Kalau saya binasakan dia, artinya saya cuma menambah kekerasan, bukan menyelesaikan akar masalahnya. Tapi Kiai, dia sudah membunuh 3 orang. Bukankah dia pantas dihukum? Dia sudah menjalani hukumannya sendiri, nak. Selama 100 tahun, dia terjebak dalam kesedihan dan kemarahan. Itu sudah menjadi penderitaan yang luar biasa. Yang dia butuhkan bukan hukuman tambahan, tapi pengampunan dan jalan untuk kembali kepada kebaikan. Bu Minah, tetangga dekat Kiai Mukti, ikut bertanya.
Kiai, bagaimana kita bisa tahu kalau makhluk halus itu masih bisa diselamatkan atau memang sudah terlanjur jahat? Bu Mina, setiap makhluk yang pernah jadi manusia pasti masih punya sisa kebaikan di hatinya. Yang perlu kita lakukan adalah mencari sisa kebaikan itu dan membantu mereka mengingatnya. Kalau kita dekati dengan kebencian, mereka akan makin jahat. Tapi kalau kita dekati dengan kasih sayang, mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Pak Darman yang duduk tidak jauh dari sana mengangguk-angguk. Pantas saja kemarin Kiai bisa tenang menghadapi kuntilanak itu. Kiai tidak lihat dia sebagai musuh, tapi sebagai sesama yang sedang tersesat. Betul, Pak Darman. Dalam hidup ini, musuh terbesar kita sebenarnya bukan makhluk halus atau orang jahat, tapi kebencian dan kemarahan di dalam hati kita sendiri. Kalau kita bisa mengalahkan kebencian itu, kita bisa menghadapi apa saja dengan tenang. Lurah Santoso datang dengan kabar bahwa pelang peringatan sudah dipasang di pohon beringin. Kiai, pelangnya sudah terpasang. Saya juga sudah kasih tahu ke desa-desa tetangga tentang larangan mengambil apapun dari hutan keramat itu. Bagus, Lurah. Tapi yang lebih penting, kita harus ajari generasi muda untuk menghormati alam. Mereka harus tahu bahwa alam itu bukan hanya sumber daya yang bisa diambil sesuka hati, tapi juga rumah bagi makhluk-makhluk lain. Seorang guru dari sekolah desa bertanya, "Kiai, bagaimana cara mengajarkan hal ini ke anak-anak supaya mereka paham?" Pak Guru, ajarkan mereka untuk selalu meminta izin sebelum mengambil sesuatu dari alam. Biasakan mereka berdoa sebelum masuk hutan dan ingatkan bahwa di setiap tempat ada penghuninya. Kalau kita menghormati penghuni alam, mereka juga akan melindungi kita. Tapi Kiai, anak-anak zaman sekarang lebih percaya sama sains daripada hal-hal mistis. Pak Guru, sains dan spiritualitas tidak bertentangan. Sains mengajarkan kita tentang ekosistem dan keseimbangan alam. Spiritualitas mengajarkan kita untuk menghormati dan menjaga keseimbangan itu. Keduanya menuju tujuan yang sama, hidup harmonis dengan alam. Pembicaraan berlangsung hingga sore. Kiai Mukti dengan sabar menjawab semua pertanyaan, memberikan nasihat, dan berbagi pengalaman. Dia merasa senang karena kejadian semalam tidak hanya menyelamatkan desa dari ancaman kuntilanak, tapi juga membuka kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup harmonis dengan alam. Ketika malam mulai turun dan para tamu mulai berpamitan, Kiai Mukti duduk sendirian di beranda sambil mendengarkan suara-suara malam yang sudah kembali normal. Tidak ada lagi aura mencekam, tidak ada lagi suara tangisan yang mengerikan. Hutan dan desa kembali hidup dalam keharmonisan. Alhamdulillah, bisiknya sambil mengangkat tangan berdoa. Ya Allah, terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menjadi perantara kedamaian. Semoga apa yang terjadi kemarin bisa menjadi pelajaran bagi semua orang tentang kekuatan cinta dan pengampunan. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma bunga melati dari taman belakang rumah. Kiai Mukti tersenyum, merasakan kedamaian yang sempurna setelah misi yang berhasil diselesaikan dengan cinta. Beberapa hari setelah kejadian di hutan, kehidupan di desa sudah kembali normal. Warga tidak lagi takut keluar malam, anak-anak bisa bermain dengan tenang, dan aktivitas di hutan pun berangsur pulih. Namun, Kiai Mukti masih merasakan ada sesuatu yang belum selesai. Malam itu, saat Kiai Mukti sedang melakukan sholat tahajud di mushola kecil di belakang rumahnya, dia merasakan kehadiran yang familiar, bukan kehadiran yang mengancam, tapi kehadiran yang hangat dan penuh rasa syukur. Setelah selesai sholat, Kiai Mukti tetap duduk di sajadahnya sambil berzikir. La ilaha illallah, gumamnya pelan. Kiai, suara lembut yang sangat familiar memanggilnya. Kiai Mukti tidak terkejut. Dia sudah merasakan kedatangan Dewi sejak tadi. Dewi, kamu datang lagi? Iya, Kiai. Saya datang untuk mengucapkan terima kasih terakhir. Anak-anak saya sudah berkumpul dengan sempurna. Kami semua bahagia di alam yang baru.
Suara Dewi terdengar sangat damai dan penuh kebahagiaan, sangat berbeda dengan suara kuntilanak yang mengerikan beberapa hari lalu. Alhamdulillah Dewi, saya senang mendengarnya. Bagaimana keadaan anak-anakmu? Mereka sudah besar, Kiai. Di alam sana mereka tidak lagi anak-anak kecil yang sakit-sakitan. Mereka sudah dewasa dan sangat bijaksana. Mereka yang menyuruh saya datang untuk menyampaikan sesuatu kepada Kiai. Kiai Mukti menunggu dengan penuh perhatian. Kiai, anak-anak saya bilang ada tugas besar yang menanti Kiai. Di beberapa tempat di wilayah ini masih ada makhluk-makhluk halus yang tersesat seperti saya dulu. Mereka butuh bantuan Kiai untuk menemukan jalan pulang. Maksudmu? Ada seorang laki-laki tua yang jadi genderuwo karena dendam di desa sebelah timur. Ada perempuan muda yang jadi kuntilanak karena dibunuh suaminya di desa barat. Dan masih banyak lagi. Mereka semua butuh seseorang seperti Kiai yang bisa membantu mereka dengan cinta, bukan dengan kekerasan. Kiai Mukti mengangguk paham. Selama ini, dia memang sering diminta membantu masalah makhluk halus, tapi biasanya dia hanya mengusir atau meminta mereka pergi. Kejadian dengan Dewi membuka matanya bahwa ada pendekatan yang lebih baik. Dewi, apa anak-anakmu juga berpesan sesuatu yang lain? Iya, Kiai. Mereka bilang Kiai akan segera mendapat pendamping. Seseorang yang juga punya mata hati seperti Kiai, tapi dia bisa melihat dengan mata kepala. Bersama dia, Kiai akan bisa membantu lebih banyak arwah yang tersesat. Kiai Mukti tersenyum. Subhanallah, semoga Allah memberikan yang terbaik. Kiai, saya juga mau kasih Kiai sesuatu sebagai tanda terima kasih. Tiba-tiba Kiai Mukti merasakan ada sesuatu yang hangat menyentuh dadanya. Sebuah energi positif yang sangat kuat mengalir ke seluruh tubuhnya. Ini adalah berkah dari anak-anak saya, Kiai. Dengan berkah ini, Kiai akan bisa merasakan kehadiran arwah yang butuh bantuan dari jarak yang lebih jauh. Dan Kiai juga akan bisa berkomunikasi dengan mereka dengan lebih mudah. Kiai Mukti merasakan perubahan dalam dirinya. Indera spiritualnya terasa semakin tajam, dan dia bisa merasakan energi-energi halus di sekitarnya dengan lebih jelas. Terima kasih Dewi, ini adalah karunia yang luar biasa. Kiai pantas mendapatkannya. Kiai sudah menyelamatkan saya dan anak-anak saya. Sekarang gilirannya saya membantu misi Kiai. Dewi mulai berpamitan. Kiai, ini adalah pertemuan terakhir kita di dunia ini. Saya dan anak-anak akan melanjutkan perjalanan ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi berkah yang sudah saya berikan akan selalu menyertai Kiai. Selamat jalan Dewi, sampaikan salam saya untuk anak-anakmu. Terima kasih sudah mempercayai saya. Selamat tinggal Kiai yang baik hati. Semoga Allah selalu melindungi dan memberkati jalan hidup Kiai. Kehadiran Dewi perlahan menghilang, meninggalkan aroma bunga melati yang harum dan perasaan damai yang mendalam. Kiai Mukti tetap duduk di sajadahnya sambil merenungkan pertemuan terakhir itu. Dia merasa bahwa hidupnya akan berubah setelah ini. Kemampuan barunya untuk membantu arwah-arwah yang tersesat akan membawanya ke petualangan spiritual yang lebih besar. Dan siapa tahu mungkin benar kata Dewi tentang pendamping yang akan datang. Ya Allah, doanya dengan khusyuk, jika memang ini adalah jalan yang Engkau tetapkan untuk hamba, berikanlah hamba kekuatan dan kebijaksanaan untuk menjalankannya dengan baik. Jadikanlah hamba perantara kedamaian antara alam manusia dan alam halus. Malam itu, Kiai Mukti tidur dengan perasaan damai dan penuh harapan untuk hari-hari yang akan datang. 3 minggu setelah pertemuan terakhir dengan Dewi, kehidupan Kiai Mukti berubah secara signifikan. Dengan kemampuan barunya, dia bisa merasakan kehadiran makhluk halus yang membutuhkan bantuan dari jarak puluhan kilometer. Hampir setiap hari, ada yang datang meminta bantuan untuk menghadapi gangguan makhluk halus.
Pagi itu, saat Kiai Mukti sedang menyiram tanaman di halaman belakang, dia mendengar suara motor yang berhenti di depan rumah. Yang aneh, dia merasakan aura spiritual yang sangat kuat dari pengunjung kali ini. "Assalamualaikum," sapa suara perempuan muda dari arah pintu depan. "Waalaikumsalam," jawab Kiai Mukti sambil berjalan ke arah suara. "Silakan masuk, Non. Ada yang bisa saya bantu?" "Terima kasih, Kiai. Nama saya Sari. Saya datang dari Jakarta setelah mendengar cerita tentang Kiai dari teman-teman dukun di sana. Mereka bilang Kiai punya cara unik menghadapi makhluk halus." Kiai Mukti mempersilakan Sari duduk di kursi tamu sambil dia duduk di hadapannya. Meski tidak bisa melihat wajah Sari, dia bisa merasakan energi positif yang kuat memancar dari gadis itu. "Sari datang karena ada masalah dengan makhluk halus?" "Bukan, Kiai. Saya datang karena saya juga punya kemampuan seperti Kiai. Sejak kecil saya bisa melihat dan berkomunikasi dengan arwah. Tapi selama ini saya tidak tahu cara yang benar untuk membantu mereka." Kiai Mukti terdiam sejenak. Hatinya bergetar karena ini persis seperti yang dikatakan Dewi. Akan ada seseorang yang bisa melihat dengan mata kepala dan akan menjadi pendampingnya. Sari ceritakan pengalaman Sari selama ini. "Kiai, sejak kecil saya sering didatangi arwah-arwah yang meminta tolong. Tapi saya takut dan biasanya saya usir mereka. Sampai suatu hari saya ketemu dengan arwah seorang nenek yang cerita kalau dia cuma mau pamit sama cucu-cucunya sebelum pergi ke alam baka." Sari melanjutkan ceritanya dengan antusias. "Dari situlah saya mulai belajar untuk mendengarkan mereka dulu sebelum takut. Ternyata kebanyakan mereka cuma butuh seseorang yang mau dengar cerita mereka." Subhanallah. Pendekatan Sari sama dengan yang saya gunakan. Kebanyakan makhluk halus itu sebenarnya cuma butuh perhatian dan pengertian. "Iya, Kiai. Makanya saya tertarik mendengar cerita tentang cara Kiai menghadapi kuntilanak di hutan. Kiai tidak mengusir dia, tapi membantu dia bertemu anak-anaknya. Itu pendekatan yang sangat luar biasa." Kiai Mukti mulai merasa bahwa pertemuan ini bukan kebetulan. "Sari, kenapa Sari mau datang jauh-jauh dari Jakarta ke sini?" "Sejujurnya, Kiai, saya bermimpi. Dalam mimpi itu, ada seorang ibu bersama 3 anak yang bilang, 'Saya harus mencari seorang dukun buta di desa ini.' Mereka bilang, saya dan dukun itu akan bekerja sama, membantu banyak arwah yang tersesat." Bulu kuduk Kiai Mukti meremang. Itu pasti Dewi dan anak-anaknya yang memberikan petunjuk kepada Sari. "Sari, dalam mimpi itu ibu tersebut menyebut nama tidak?" "Iya, Kiai. Dia bilang namanya Dewi. Dan dia berterima kasih karena Kiai sudah membantu dia bertemu anak-anaknya." Kiai Mukti tersenyum lebar. "Alhamdulillah, ternyata benar apa yang dikatakan Dewi. Sari adalah pendamping yang dijanjikan." "Pendamping, Kiai?" "Sari, beberapa minggu lalu Dewi datang lagi menemui saya. Dia bilang akan ada seseorang yang bisa melihat dengan mata kepala dan akan membantu misi saya. Ternyata orang itu adalah Sari." Sari terdiam terpana. "Berarti ini memang sudah ditakdirkan." "Sepertinya begitu." "Sari, mau tahu mengapa Allah memberikan kemampuan istimewa kepada kita?" "Mau tahu, Kiai? Karena di dunia ini, tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan cara biasa. Ada kalanya dibutuhkan orang-orang dengan kemampuan khusus untuk menjembatani dunia manusia dengan alam halus. Kita adalah perantara kedamaian." Sari mengangguk dengan antusias. "Kiai, saya sudah siap belajar. Saya mau membantu Kiai menyelamatkan arwah-arwah yang tersesat." "Baik, Sari. Tapi ingat, tugas ini tidak mudah. Kita akan menghadapi berbagai macam makhluk halus dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Yang paling penting, kita harus selalu ingat bahwa mereka dulunya juga manusia seperti kita." "Saya mengerti, Kiai. Saya akan belajar dengan sungguh-sungguh."
Kiai Mukti bangkit dan mengambil sebuah kotak kayu dari lemari. "Sari, ini adalah jimat pelindung dari guru saya dulu. Pakailah selalu ketika kita bertugas. Dan yang terpenting, jangan pernah lupa berdoa dan berwudu sebelum menghadapi makhluk halus." Sari menerima jimat itu dengan hati-hati. Saat jimat itu menyentuh tangannya, dia merasakan energi hangat yang menenangkan. "Kiai, kapan kita mulai?" "Besok pagi. Tadi malam saya dapat firasat bahwa di desa sebelah barat ada genderuwo yang mengganggu. Kita akan ke sana untuk misi pertama kita bersama." Sari menginap di rumah Buminah, tetangga Kiai Mukti. Malam itu mereka berdua mempersiapkan diri dengan ritual khusus, memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, dan memperkuat niat untuk membantu sesama. Keesokan paginya, Kiai Mukti dan Sari berangkat dengan motor. Sari yang mengendarai, sementara Kiai Mukti duduk di belakang sambil memberikan arahan jalan berdasarkan firasat spiritualnya. "Kiai, saya merasakan energi yang sangat gelap dari arah timur," kata Sari sambil memperlambat motornya. "Iya, saya juga merasakannya. Genderuwo itu sedang marah besar. Kita harus hati-hati." Mereka tiba di sebuah desa yang suasananya sangat muram. Warga-warga terlihat ketakutan dan tidak ada yang berani keluar rumah meskipun masih siang hari. Kepala desa menyambut mereka dengan wajah lega. "Kiai, syukurlah Kiai datang. Sudah seminggu ini desa kami diteror genderuwo. Hampir setiap malam ada rumah yang diserang." "Ceritakan kronologinya, Pak," kata Kiai Mukti sambil duduk di balai desa. "Awalnya dari renovasi rumah tua di ujung desa, Kiai. Rumah itu sudah kosong puluhan tahun. Ketika dibongkar, ditemukan kerangka manusia di bawah lantai. Sejak itu mulai ada gangguan." Sari dan Kiai Mukti saling bertukar pandang. Mereka tahu bahwa kasus ini akan lebih rumit dari kasus Dewi kemarin. "Pak, kerangka itu sudah dimakamkan dengan baik?" "Sudah, Kiai, tapi gangguannya malah semakin parah. Genderuwo itu kayaknya sangat marah." "Berarti ada yang belum selesai," gumam Kiai Mukti. "Sari, apa yang kamu lihat?" Sari menutup mata sejenak untuk memfokuskan kemampuannya. "Kiai, saya melihat sosok laki-laki tua yang sangat marah. Dia terus berteriak-teriak, tapi saya tidak bisa mengerti apa yang dia bilang." "Kita harus ke rumah tua itu. Disitulah semua bermula." Rumah tua di ujung desa tampak sangat mengerikan, bahkan di siang hari. Setengah bangunannya sudah dibongkar, memperlihatkan kerangka kayu yang lapuk dan dinding bata yang berlumut. Di bekas lantai rumah, masih terlihat lubang tempat kerangka manusia ditemukan. "Kiai, aura di sini sangat gelap," bisik Sari sambil berdiri di pinggir halaman rumah. "Saya melihat sosok laki-laki tua yang mondar-mandir dengan wajah penuh kemarahan." Kiai Mukti merasakan energi negatif yang sangat kuat memancar dari reruntuhan rumah itu. Berbeda dengan kasus Dewi yang dipenuhi kesedihan, kali ini yang dominan adalah kemarahan dan dendam yang membara. "Sari, kita dekati perlahan. Jangan tunjukkan rasa takut. Ingat, dia dulunya juga manusia." Mereka melangkah memasuki halaman rumah yang ditumbuhi semak belukar. Setiap langkah mereka disambut oleh suara berderak yang tidak natural, seolah rumah tua itu menolak kehadiran mereka. "Wahai penghuni rumah ini," panggil Kiai Mukti dengan suara yang tegas tapi tidak menantang. "Kami datang untuk berbicara. Keluarlah dan sampaikan apa yang mengganggu pikiranmu." Tiba-tiba angin kencang bertiup, membuat dedaunan kering beterbangan seperti pusaran. Suhu udara turun drastis dan Sari bisa melihat nafasnya mengembun. "Siapa yang berani ganggu istirahatku?" Suara menggelegar keluar dari reruntuhan rumah, sangat keras sampai membuat telinga Sari berdenging. "Kami adalah orang yang datang untuk membantu," jawab Kiai Mukti dengan tenang. "Kami tahu kamu marah. Ceritakan alasannya." Sosok laki-laki tua dengan wujud yang menyeramkan mulai muncul dari balik reruntuhan.
Tubuhnya tinggi besar, rambutnya berantakan, dan matanya menyala merah penuh kemarahan. Sari harus menahan diri agar tidak mundur ketakutan. "Kiai, dia sangat marah. Auranya berbeda dari Bu Dewi dulu," bisik Sari. "Iya, dia sudah terlalu lama memendam dendam. Kita harus lebih hati-hati." Genderuwo itu mendekati mereka dengan langkah yang menghentak, meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah. "Kalian mau bantu? Tidak ada yang bisa bantu. Semua orang di desa ini pembohong dan pengkhianat." "Pa, ceritakan apa yang terjadi," kata Kiai Mukti sambil duduk di atas batu besar, menunjukkan bahwa dia tidak takut dan siap mendengarkan. "Nama saya Pak Karso." Suara genderuwo itu mulai sedikit mereda, tapi masih penuh amarah. "Dulu saya kepala desa di sini. Saya dicurigai korupsi dana desa, padahal saya tidak pernah ambil sepeser pun." Sari melihat ekspresi wajah Pak Karso berubah dari marah menjadi sedih. "Kiai, dia mulai terlihat seperti manusia biasa. Kemarahannya mulai berkurang." "Lanjutkan ceritanya Pak Karso, kami mendengarkan." "Saya difitnah oleh wakil saya sendiri, orang yang saya percaya seperti anak sendiri. Dia yang sebenarnya korupsi, tapi dia tuduh saya. Semua warga percaya sama dia, tidak ada yang percaya sama saya." Pak Karso duduk di atas reruntuhan sambil memeluk lututnya. Sosoknya yang tadinya mengerikan kini terlihat seperti laki-laki tua yang sedih dan kesepian. "Saya dikucilkan, dihina, diusir dari rumah sendiri. Akhirnya saya bunuh diri di rumah ini karena tidak tahan malu dan sedih. Tapi bahkan setelah mati, tidak ada yang peduli. Tidak ada yang makamkan saya dengan baik." Kiai Mukti merasa hatinya tersentuh. "Pak Karso, sekarang sudah berapa lama Bapak meninggal?" "Mungkin 50 tahun lebih. Saya lihat desa ini berkembang, tapi tidak ada yang ingat sama saya. Yang lebih menyakitkan, wakil saya yang fitnah saya malah jadi pahlawan desa. Makamnya bagus, sering diziarahi. Dan sekarang rumah Bapak dibongkar." "Iya, mereka bongkar rumah saya tanpa permisi. Mereka anggap saya sampah yang harus dibuang." Kemarahan Pak Karso kembali membara. Kiai Mukti mengangguk paham. "Pak Karso, kemarahan Bapak sangat beralasan. Tapi dengan marah dan mengganggu warga, apakah Bapak jadi merasa lebih baik?" "Tidak, tapi saya tidak tahu harus berbuat apa lagi." "Pak Karso, bagaimana kalau kita cari cara untuk membersihkan nama baik Bapak? Saya akan bantu mencari bukti bahwa Bapak tidak bersalah." Pak Karso menatap Kiai Mukti dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Benaran mau bantu saya? Padahal saya sudah ganggu warga desa." "Tentu saja Pak. Setiap orang berhak mendapat keadilan bahkan setelah meninggal." Kiai Mukti dan Sari menghabiskan 3 hari untuk menggali kebenaran tentang kasus Pak Karso. Mereka bertemu dengan warga-warga tua yang masih ingat kejadian puluhan tahun lalu, mencari dokumen-dokumen lama, dan bahkan menemui anak cucu dari wakil yang memfitnah Pak Karso. "Kiai, saya sudah tanya ke beberapa orang tua. Ternyata memang banyak yang curiga sama wakil itu. Tapi mereka takut bicara karena dia punya kekuasaan," lapor Sari sambil menunjukkan catatan hasil investigasinya. "Bagus Sari. Dan saya sudah bicara dengan cucu dari wakil itu. Ternyata sebelum meninggal, kakeknya pernah cerita kalau dia menyesal sudah fitnah Pak Karso." Mereka kembali ke rumah tua untuk melaporkan hasil investigasi kepada Pak Karso. Genderuwo itu sudah menunggu dengan sabar. Sosoknya tidak lagi mengerikan seperti hari pertama. "Pak Karso, kami sudah dapat bukti bahwa Bapak tidak bersalah," kata Kiai Mukti sambil duduk di tempat yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Mata Pak Karso berbinar dengan harapan. "Beneran Kiai?" "Benar Pak, wakil Bapak yang bernama Sutrisno itu memang yang korupsi. Sebelum meninggal dia sudah mengaku ke anaknya. Dan beberapa warga tua juga masih ingat kalau dulu mereka sebenarnya curiga sama Sutrisno, bukan sama Bapak." Air mata mulai mengalir di pipi Pak Karso. Akhirnya ada yang percaya sama saya."
Pak Karso, besok kami akan kumpulkan semua warga untuk klarifikasi. Nama baik Bapak akan dipulihkan. Dan kuburan Bapak akan dipindah ke tempat yang layak di pemakaman umum. Terima kasih Kiai, terima kasih Nonsari. Kalian sudah membalas kebaikan dengan kebaikan, padahal saya sudah ganggu desa ini. Sari tersenyum sambil melihat perubahan total pada sosok Pak Karso. Pak, sekarang Bapak sudah lega kan? Sudah tidak marah lagi? Sudah, nak. Hati saya sudah tenang. Saya siap untuk pergi ke alam yang lebih baik. Kiai Mukti mulai memimpin ritual pelepasan. Pak Karso, sekarang Bapak harus memaafkan semua orang yang sudah menyakiti Bapak, termasuk Sutrisno yang sudah fitnah Bapak. Saya memaafkan Kiai. Saya juga minta maaf sudah ganggu warga desa karena kemarahan saya. Cahaya lembut mulai muncul di sekitar Pak Karso, menyelimuti sosoknya dengan kehangatan. Wujudnya yang tadinya menyeramkan kini berubah menjadi laki-laki tua yang bijaksana dan damai. Pak Karso, ada yang mau Bapak sampaikan ke warga desa? Tanya Sari. Bilang sama mereka, jangan mudah percaya fitnah. Dan kalau ada yang dizalimi, jangan diam saja. Bantulah mereka mencari keadilan. Jangan sampai ada yang merasakan penderitaan seperti saya. Cahaya semakin terang dan sosok Pak Karso perlahan naik ke atas menuju tempat yang lebih baik. Terima kasih Kiai, terima kasih Nonsari. Semoga Allah membalas kebaikan kalian berdua. Setelah Pak Karso pergi, rumah tua itu tidak lagi terasa angker, malah terasa damai dan tenang. Warga desa yang tadinya ketakutan, kini bisa beraktivitas normal kembali. Keesokan harinya, Kiai Mukti dan Sari memimpin acara klarifikasi di balai desa. Mereka menyampaikan hasil investigasi mereka, memulihkan nama baik Pak Karso, dan mengadakan doa bersama untuk mendoakan arwahnya. Warga desa, kata Kiai Mukti di hadapan puluhan orang, kasus ini mengajarkan kita bahwa keadilan harus ditegakkan meskipun terlambat puluhan tahun, dan bahwa setiap orang yang meninggal dengan hati yang tidak tenang akan mencari cara untuk mendapatkan keadilan. Setelah selesai di desa itu, Kiai Mukti dan Sari melanjutkan perjalanan mereka ke tempat-tempat lain yang membutuhkan bantuan. Mereka menjadi tim yang sempurna. Kiai Mukti dengan mata hatinya yang tajam dan Sari dengan kemampuannya melihat dunia halus. Sari, bagaimana perasaanmu setelah misi kedua ini? Tanya Kiai Mukti saat mereka beristirahat di warung pinggir jalan. Luar biasa Kiai, saya baru sadar bahwa makhluk halus yang mengganggu itu sebenarnya cuma butuh keadilan dan pengertian. Mereka tidak jahat, cuman tersesat. Betul. Dan tugas kita adalah membantu mereka menemukan jalan pulang. Dengan cinta, bukan dengan kekerasan. Mereka melanjutkan perjalanan, siap menghadapi misi-misi berikutnya. Dimanapun ada arwah yang tersesat, di sana akan ada Kiai Mukti dan Sari, pasangan dukun yang menggunakan kekuatan cinta untuk menyembuhkan luka-luka spiritual yang sudah bertahun-tahun menganga. Kisah Kiai Mukti mengajarkan bahwa mata hati lebih tajam dari mata kepala dalam melihat kebenaran. Tidak semua masalah diselesaikan dengan kekerasan. Terkadang yang dibutuhkan hanya pengertian dan cinta. Jika kalian tersentuh dengan pelajaran ini, jangan lupa like dan subscribe untuk mendengar kisah-kisah inspiratif lainnya tentang kekuatan spiritual dan kemanusiaan.